Jadi jadi kalau untuk minimalisasi hal tersebut, reporter perlu menyiapkan sejak awal. Jadi kamera harus standby. Jangan dah nampak ada pergerakan bupati mau bersalaman, baru kita ngambil handphone atau kamera dari dalam saku. Itu jangan. Kalau bisa di standby-kan di tangan. Kalau ada momen-momen penting ya cepat kita dapat. Kemudian prinsip utama dalam melakukan konservasi adalah objektif. Jadi objektif adalah sesuai dengan kenyataan. Jadi meski memiliki ruang bebas untuk mengamati reporter sebagai ujung tombak di lapangan, tidak diperkenankan menyusupkan penilaian atau narasi subjektif yang dapat memengaruhi kualitas berita. Jadi tidak boleh kita menyisipkan ada kepentingan dalam hasil observasi kita di lapangan. Nah, lalu saat publik mengetahui akan melakukan koreksi, jadi kalau seandainya memang itu kita lakukan ada kepentingan kita pribadi, umpamanya ya bukan orang akan protes. Bahkan media bisa saja kehilangan kepercayaan apabila kesalahannya sangat fatal. Jadi kalau ada media yang kesalahannya fatal, ya itu bisa-bisa nanti orang tidak percaya lagi, gitu. Lalu selanjutnya adalah wawancara. Jadi wawancara adalah cara mengumpulkan data dan fakta berupa pendapat, pandangan, atau pengamatan seseorang tentang suatu hal dapat berupa peristiwa, fenomena, kasus, atau kejadian yang menyangkut kepentingan publik. Ah, ini yang salah persepsi banyak orang. Kata orang sumber berita tuh harus wawancara terus. Tidak. Tadi yang pertama adalah observasi. Kalau kita observasi, menurut keyakinan kita kejadian itu seperti ini, seperti itu ya kita Oh, di sponsor. fan-fan saja menulisnya. Karena jangan cemas karena kita memang observasi kok ke lapangan kita menyaksikan langsung. Ngapain mau Gimana wawancara itu? memastikan begini Betul. begini. Terlalu Jadi ganas kalau itu ada ya. tudingan-tudingan eh, atau sesuatu yang tidak tidak eh, tidak sesuai kode etik, ah, baru kita konfirmasi. Jadi wawancara dan yang lain-lain itu ya lebih tinggi levelnya yaitu observasi. Observasi itu kalau seandainya sesuatu yang tidak perlu kita wawancara, ya nggak perlu kita wawancara karena kita sudah menyaksikannya langsung. Jadi sesuatu hal yang berupa peristiwa, ini kalau orang lain yang melihat, umpamanya. Jika ada orang yang diterkam buaya di pinggir sungai, tahu-tahu ada seseorang pemancing yang lagi melihatnya, orang mancing. Nah, kita kan pas orang yang disambar buaya itu kan kita nggak melihat. Berarti kita tidak sedang observasi di lapangan, itu kejadian. Ah, yang melihatnya siapa? Pemancing itu. Ah, itu boleh kita wawancara pemancing. Bapak waktu kejadian ada Pak di sana. Iya, Bapak melihat Pak ya. Iya, kayak mana ceritanya Pak? Ah, berceritalah Bapak tuh. Nah, itu namanya wawancara. Jadi dia menjelaskan pengamatan dia tentang suatu peristiwa. Nah, bukan seharus semuanya diwawancara. Ini kadang-kadang persepsi orang kan salah. Wawancara dulu ya. Kadang wawancara tuh kalau memang ada orang yang mau kita wawancara tuh eh, dia mengetahui. Jadi eh, pandangan atau kita mau menanyakan pendapat seseorang. Nah, dengan umpamanya sekarang anggaran untuk Kementerian PU untuk ketahanan pangan besar. Kita mau minta pendapat pengamat pertanian dari Rohil umpamanya. Itu boleh kita wawancara dia. Jadi wawancaranya kita nanti bagaimana pendapat Bapak dengan kebijakan Prabowo yang meninggikan postur anggaran untuk irigasi umpamanya. Wah, maka pengamat pertanian akan memberikan jawaban dengan wawancara. Kemudian pengertian tersebut merupakan wawancara jurnalistik yang berbeda dengan wawancara lain, misalnya wawancara kerja atau wawancara psikotes. Jadi wawancara berita itu jangan sama dengan wawancara orang cari kerja ya, itu tidak sama. Jadi orang mencari kerja pun ngapain dek lagi wawancara nih Pak? Ah, ini wawancara itu berbeda sama orang wawancara psikotes kan ada juga kadang kita
mau masuk melamar pekerjaan, ada psikotesnya, udah masuk wawancara, itu beda ya. Beda wawancara di sini maksudnya jurnalis yang mewawancara narasumber. Oke. Jadi materi pertanyaan paling mendasar yang harus ditanyakan ketika melakukan wawancara itu ya 5W1H itu. Mengapa, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, jadi bagaimana kejadiannya Pak? Gini. Eh, eh, apa yang Bapak lihat? Siapa yang diterkam buaya itu Pak? Umpamanya kan. Di mana tempat kejadiannya Pak? Bagaimana ceritanya Pak? Gitu. Nanti diceritakan oleh pemancing itu, dia melihat ada anak-anak yang lagi mandi-mandi di pinggir Sungai Rokan. Tiba-tiba ada semacam seperti buaya menerkam, umpamanya. Itu contohnya. Kemudian data dan fakta yang disuguhkan pada pembaca perlu dijabarkan secara perinci dan spesifik dan pada beberapa variabel seperti untuk pertanyaan reporter bisa menjabarkan dalam bentuk yang lebih detail misalnya nama siapa siapa tuh umpamanya anak siapa yang nama anaknya Pak umpamanya dia nggak tahu ya nggak apa-apa. Kemudian eh, jenis kelaminnya Pak oh laki-laki umpamanya. Kemudian usianya Pak kira-kira segini. Kemudian ada umpamanya istri, pendidikan atau pekerjaan, tinggal dan berat badan, rutinitas dan berbagai identitas lain yang menjadi karakteristik seseorang. Itu memperjelas who atau siapanya. Jadi wawancara ini menjadi salah satu cara reporter dalam mencari informasi untuk mengonfirmasi atau mereka-reka sebuah kejadian. Karena mereka-reka maksudnya contohnya kalau ada orang yang ditangkap buaya itu wartawan kan tidak tahu seperti apa kejadiannya. Maka dia perlu melakukan wawancara. Jadi ketika terjadi penangkapan disertai penyiksaan terhadap pencuri hingga meninggal dunia, maka reporter langsung melakukan pemetaan sumber informasi secara tepat dan cepat. Misalnya sebagai pelaku, saksi mata, ketua RT, kepolisian atau pihak lain yang memiliki wewenang dan kompetensi untuk dimintai keterangan. Masing-masing sumber informasi tersebut memiliki karakteristik dan pendekatan yang berbeda ketika ingin melakukan wawancara. Itu kalau ada yang maling kan, kena gebukin, nah mati pokoknya. Jadi di sini juga dikatakan reporter dapat dikatakan berhasil melakukan wawancara. Salah satu indikatornya adalah sumber informasi menyampaikan apapun yang diketahui secara jujur dan apa adanya, bukan hasil karangan. Jadi bagi sebagian halayak eh, mungkin dianggapnya mudah nih wawancara ini, tapi tidak demikian. Setiap proses wawancara akan menemui rintangan sendiri. Ya kalau apalagi pejabat-pejabat kalau ditanya berkelit-kelit dia sering dan juga kadang berujung penolakan dan tidak mau diwawancara. Makanya wartawan itu harus sabar menghadapi itu dan itu hak mereka. Kalau mereka tidak bersedia diwawancara ya nggak apa-apa, tidak boleh dipaksa. Oh, Bapak harus wawancara Pak, tak boleh. Oh, saya lagi sibuk di sini ya nggak apa-apa. Jadi kan dia tidak menggunakan haknya untuk dikonfirmasi. Ya kalau ada kasus, umpamanya kan, rugi dia nanti. Karena ketika sudah bisa melakukan wawancara, kesempatan tersebut harus dimaksimalkan dengan menyiapkan materi pertanyaan yang matang. Hal-hal yang tidak diinginkan seperti lupa dan nervous terjadi saat proses wawancara berlangsung. Jadi kalau memang kita mau ke kantor dinas lingkungan hidup, pokoknya mau jumpa Pak Suwandi, pokoknya contoh kalau di Rohil, kira-kira daftar pertanyaan itu kita sudah kantongi. Kalau rasa-rasanya lupa ya silakan dicatat atau dibuat kopean-kopean kecil atau ketikan biar nanti pas mau wawancaranya senang ya kalau tidak disimpan di HP nanti pertanyaan itu dibuka ditengok lalu pas bertemu kadisnya ya kita melakukan wawancara jadi makanya perlu wawasan tentang di lingkungan hidup umpamanya. Jadi sedikit-sedikitnya kita harus paham dulu lah. Umpamanya kita ada dapat informasi awal di lapangan dulu. Baru kita mengarah ke sana.
Jadi tidak serta-merta kita langsung datang baru di, di mewawancara seseorang di sana baru kita baru berpikir-pikir atau kalau kita punya kemampuan individuis yang kurang itu akan kesulitan dan bahkan bisa-bisa nanti digiring oleh narasumber kita yang digiringnya ke sesuatu permasalahan bukan kita yang menggiring dia ke sebuah pernyataan atau sebuah permasalahan untuk berita. Jadi akhirnya dia yang menggiring kita. Nah, kalau kita memang kurang-kurang wawasan terhadap sebuah materi melakukan wawancara. Kemudian untuk riset, riset ini eh, dalam untuk sumber berita juga orang memang sekarang jarang menggunakan riset karena kebanyakan wartawan asik wawancara-wawancara sama ya ya rilis-rilis eh, terkadang lupa lupa sementara sumber riset ini juga menjadi sumber berita. Sumber berita ini untuk fakta proses melewat ini umpamanya ada buku, internet dan sumber-sumber dokumentasi lain yang relevan. Buku atau hasil-hasil kajian orang, mahasiswa-mahasiswa yang melakukan penelitian, dosen-dosen melakukan penelitian atau dari jurnal-jurnal juga bisa dijadikan sumber untuk berita. Dalam mencari dan memilah dokumen dibutuhkan ketelitian ekstra mana saja yang berkaitan dengan sebuah peristiwa sehingga dapat mendukung proses reportase. Jadi kita harus tahu juga ini dokumen ini bisa perlu nih, buku ini bisa perlu. Boleh. Apakah boleh kita menulis sesuatu berpedoman dari buku? Boleh. Kita tengok teori A, teori B, metode penelitiannya dalam dalam nah, ini yang sepertinya ini masih kurang di kalangan jurnalis memainkan data riset. Nah, terkadang ya mungkin, nah ya mungkin kalau mereka yang paham penelitian, nah, mungkin dia akan suka ini. Jadi di era keterbukaan informasi seperti saat ini, data yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif relatif mudah diakses di internet. Reporter sudah harus terbiasa mencari dan mengolah data yang tersedia di website instansi. Nah, seperti Bapak bilang tadi, lembaga survei, media sosial maupun sumber maya lainnya. Dengan demikian, hasil reportasi akan kaya dengan data-data penting yang membantu pembaca memahami sebuah tulisan. Jadi di sisi lain, riset dokumen dalam proses reportase juga berfungsi sebagai bahan untuk validasi ketika sudah turun ke lapangan, eh, melakukan observasi dan wawancara narasumber. Nah, ternyata informasi yang dikumpulkan bertentangan dengan data yang tercatat di dokumen. Nah, kasus seperti ini bisa terjadi sehingga reporter perlu melakukan konfirmasi ulang. Umpamanya kita menengok hasil penelitian anak UNRI di kepenghuluan Labuan Tangga Hilir atau Labuan Tangga kecil. Nah, menyatakan seperti ini. Tahu-tahu kita nengok di lapangan, oh tidak benar seperti yang dinyatakan penelitian itu yang kita perlu konfirmasi. Tapi kalau sama ya nggak apa-apa. Langsung tulis saja karena berdasarkan hasil penelitian, setelah kita cek ke lapangan, benar kondisinya, sudah. Reporter sebenarnya tidak hanya mengutip keterangan dari berbagai narasumber dan mengamati langsung di lapangan tanpa membandingkan dan merangkaikan data dan fakta menjadi karya jurnalistik. Jadi benang merah antara ketiganya merupakan kunci dalam menyusuri kebenaran sesuai dengan kenyataan. Jadi eh, perlu dirangkai data dan fakta menjadi karya jurnalistik. Nah, terkadang ini yang agak ruwet ini, kadang memang perlu juga kayaknya pelatihan pelatihan jurnalistik untuk sumber data riset ini. Sumber data riset ini kan ada teknik-teknik mencarinya. Umpama kita mau membuat berita tentang lingkungan hidup, nah, ya harus ada riset-riset lingkungan hidupnya. Jadi kalau tidak ada ya beritanya ya kayak gitu saja. Hanya berita strict news gitu. Tapi kalau umpamanya ada berbagai kajian-kajian dan literasi atau riset-riset, nah itu bisa akan jadi liputan mendalam, feature atau in-depth newsnya.
Makanya ke depan perlu riset-riset untuk eh, data. Jadi tren yang berkembang saat ini memang eh, ada namanya reportase investigasi, riset untuk menyelidiki informasi dan mematangkan materi liputan. Jadi proyek liputan dengan kasus besar biasanya membutuhkan riset lapangan dan dokumen yang komprehensif. Jadi kalau kita ditugaskan menjadi atau melakukan investigasi ya, ini wajib ini kita kumpulkan dulu hasil-hasil riset dari perguruan-perguruan tinggi dari mahasiswa, baru kita melakukan investigasi biar untuk mengetahui langkah reportasi selanjutnya. Jadi kalau udah ada data awal, ini kondisinya si penelitian si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Ada umpamanya 5 kita komparasikan, kita perbandingkan hasil penelitian itu. Nah, nanti kita akan tahu dan kita bisa melakukan investigasi. Jadi tren yang berkembang saat ini media memiliki pusat penelitian dan pengembangan. Jadi eh, ada beberapa media memang dia memiliki lead bank kayak lead bank Kompas. Ini sebenarnya otaknya dari sebuah media itu. Lead bank inilah yang sebenarnya kualitas media itu atau Tempo, Kompas. Tapi kalau mereka ini memang kuat nih lead banknya, penelitian dan pengembangannya. Kalau kayak lead bank di kampus juga ada kan, tapi kalau lead bank media ini khusus ya memang mengkaji tentang hal-hal terkini dan apa isu-isu menarik ke depannya. Makanya nanti keluarlah output pemberitaan yang betul-betul mantap gitu. Karena mereka melakukan penelitian terlebih dahulu melalui lead banknya, penelitian dan pengembangannya, baru nanti eh, mereka akan menghasilkan berita dan mereka juga terkadang memiliki eh, membuat survei gitu kayak kayak Kompas buat polling itu kadang mau pemilihan presiden, nah mereka nggak apa-apa berani dia siapakah presiden pilihan Anda gitu. Nah, kita klik lah. Satu orang satu informasi bisa kliknya kan. Mereka sudah rekam juga, umpamanya dari HPA, ada bisa lagi klik 2 kali. Jadi datanya tuh kadang memang tidak seluruh rakyat Indonesia mengkliknya, tapi paling tidak representasi kemungkinan hasil yang didapat dari hasil polling yang digelar Kompas atau Tempo itu nggak jauh-jauh beda biasanya. Mendekati-mendekati lah. Memang tak pernah sama. Tapi ini namanya kayak hitungan cepat gitu. Tapi ini survei. Nah, jadi metode tersebut saat ini sedang digunakan karena kemampuannya yang bisa memprediksi hasil dan mengeneralisasi atau eh, inferensi semakin memudahkan reporter dalam mengolah data, namun tantangannya terletak pada semangat reporter untuk belajar dan menguasai teknik-teknik olah data berdasarkan perkembangan teknologi terbaru. Jadi materi mengenai observasi wawancara dan riset akan dibahas lebih dalam pada oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah paham? Pak, Nah, saya ingin bertanya, Pak. silakan Eka. Pertanyaan saya adalah, kan ada satu orang yang punya berita kan, Pak. Hmm. Beritanya itu sudah dia buat, tapi belum dia kasih ke pihak berita. Terus ada temannya, ya sama-sama penulis berita juga, tapi minta, dia cuma ingin minta izin apakah bisa diperlihatkan contohnya sebagai cara agar dia bisa menjiplak atau mengirim contohnya itu ke pihak berita. Apakah apakah bisa, Pak? Itu tuh beritanya itu diformat ulang. Maksudnya yang yang minta ini media lain gitu. Iya, Pak. Ya kalau dia mau, dia belum terbit dikasihnya ke kawan rugilah dia. Nanti nanti di Google tuh, ini di si Empitra Anugrah sama Eka Putrayana. Ini Bapak contohkan di Google ya.
Google. Nah, ini Google. Google. Nah, kelihatan Google? Kelihatan, Kelihatan. Pak. Nah, kalau umpamanya apa kejadian di Rokan Hilir yang terbaru kemarin ya? Hmm. Atau kita ketik Bistamam lah ya, Bupati kan? Naik. Nah, rupanya yang paling kuat terindeksnya kalau kita ketik nama Bupati itu adalah dari Wikipedia. Kemudian Bistamam ya benar betul ya nama Pak Bupati ini kan. Kemudian dari Riau Crime News absen. Kemudian istri Bupati berpulang. Ah, juga ada. Oh ini dari Mahkamah Agung juga ada nama Bistamam. Ini Bistamam lain mungkin nih. Kita cek dulu ya. Ulang lagi lah ya. Nah, itu agak berat juga itunya. Jadi kak, ini kayak ini media center Rokan Hilir nih kan. Keluarga Haji Bistamam gelar doa bersama. Ini contoh judul beritanya ini. Seandainya kita koran kita umpamanya media online kita A, ya. Media online kawan kita satu lagi B. Kita A, media online kawan kita B. Seandainya berita itu duluan dia naik, eh, kita akan mengklik jangan nama bupati pribadi, tapi kliklah umpamanya agak agak itu agak beberapa kata doa bersama itu umpama contohnya ini nggak mau diklik. Ntar ya, macam mana cara ngopinya nih ya. Terbawa semua pula. Nah itu C, coba kita. Aku malas situ sudah sebelah sonah teh ya. Mbak mana tu teh? Apa nak kata ngadu ko? Jadi kalau umpamanya kita klik keluarga besar Bistama menggelar doa bersama, umpamanya kan kita cari. Nah maka eh, ini kan ada dua nih, agak media center Rokan Hilir dengan Riau Post. Ini contoh aja ya. Yang media kita umpamanya Riau Post, yang kawan kita itu eh, media center Rokan Hilir. Maka untuk terindeks di Google itu dia akan lebih duluan dari kita. Kalau kita duluan ngasih ke dia. Bahkan kadang-kadang punya kita bisa tidak terindeks. Nggak ada keluar media kita di sini kalau kita klik judul yang sama ya. Judulnya ya. Biar judul agak panjang itu biar lebih spesifik dia. Nah itu kelemahannya Eka. Memang orang tidak tahu itu. Ini naik ini tidak. Tapi kalau orang yang paham atau redaksi yang paham dia akan tahu loh. Kamu berita kamu ini kok sudah ada naik di media lain. Ah, itu payah kita jawab tuh, ya kan? Kan ada kadang-kadang wartawan di daerah tuh ngirim berita, nanti nanti kalau dia tidak bilang dari rilis, nah, dibuatnya hasil karya dia, rupanya sudah banyak media lain naik sekian jam yang lalu. Dia kalau naiknya berita itu dibilangnya kalau ini kan 11 Agustus 2025, 22 Agustus 2025. Kalau yang baru-baru per jam itu dibilangnya udah naik 2 jam yang lalu. 3 jam yang lalu gitu. Ah, malah lebih mana yang lebih cepat kan? Kalau duluan pula orang naik dari kita sementara kita punya berita ya rugilah kita. Ah, tapi syukur-syukur kalau redaksi di kantor pusat kita tidak paham itu. Nah, tapi kalau paham dia habis kita diajak itu. Paham Eka? Kalau paham redaksi itu, kamu nih berita kamu nih kok sama dengan berita si Polan. Nggak bisa kita jawab tuh. Wah ya kita jawab tuh.
bagaimana jika saya bilang kalau si Fulan itu sebenarnya mengambil berita saya dan ngaku-ngaku itu berita dia, Pak. Ya ngapain kamu mau katanya? Ya, dengan alasan dia hanya ingin minta contoh dan saya cuman bantu saja. Ya yang penting kan kita sudah melakukan kesalahan. Karya kita dipakai orang lain. Kalau dimarahin oleh kantor ya siap-siap aja kita akan menanggung risikonya kan. Nah, syukur-syukur kalau kantor tidak menyelidiki sedetail itu. Tapi kalau detail-detail sampai dilacaknya terindeks Google akan ketahuan tuh. Nah, dia kan banyak juga media-media itu tidak terindeks di Google. Nah, coba coba kita tengok kayak beberapa media kadang umpamanya kita ketik Rokan Hilir aja lah ya. Apa sebenarnya yang terkuat? Nah, ini kita tidak pilih yang beritanya. Nah, ini yang terkuat tuh. Apa nih di Google-nya? Nah, Rokan Hilir kita ketik ya. Nah, inilah yang terkuat itu. rohilcup.go.id. Nah, Media Center Rokan Hilir, Riau Editor, Sprint Riau. Kemudian ada PN. Nah, PN ini Pengadilan Negeri nih. BPS, PN, PN, BPK, BPS, Rokan Hilir. Nah, itu kalau halaman duanya. Nah, makanya kekuatan-kekuatan media itu terletak di sini. Nah, kadang orang mencari ya, mencari umpamanya visi misi calon wali kota Pekanbaru. Nah, ya rupanya website KPU Pekanbaru yang paling kuat. Nah, kemudian website Pekanbaru, nah ini ada media, cakaplah debat-debat, nah, kan visi misi. Ah, ini juga ada Siberia sini juga. Nah, berarti Siberia juga sudah terindeks kuat dalam hal visi misi calon wali kota Pekanbaru. Nah, ini kan berarti ini kuat indeksnya oleh Google awal-awalnya gitu kan. Nah, itu banyak orang mengunjunginya ini. Ini salah satunya agar terindeks kuat ini karya itu harus original memang. Jadi kita yang pertama ya. Jadi makanya siapa yang duluan itu yang diindeks Google. Kadang kalau yang berita kita udah saduran itu nggak terindeks lagi sama Google. Ah, ini udah ada media sebelumnya nah ini. Google tuh dia cepat dia menganalisa itu. Sepersekian detik dia udah tahu tuh yang kita publish itu sudah terbit di media lain tahu dia. Nah, ini yang paling cepat dia. Nah, ini contohnya kan 16 September 2024. Visi misi KPU, Instagram KPU, Pekanbaru.id, cakaplah JDIH Pekanbaru, KPU lagi. Ini Legend ID entah dari mana nih. Kemudian ini si Beriau kuat juga nih. Kuat dia. Nah, nanti ini akan diklik orang. Oh ya, tengok visi misinya dulu. Oh ini berikut visi misi. Oh, Wali Kota Pekanbaru. Oh rupanya sini ada dalam bentuk PDF-nya gitu. Ini kan. Oh, pantaslah kuat dia sini. Bisa ditengok bentuk PDF-nya kan. Hmm. Itu calon A gitu kan, calon B. Ini calon nomor 2 gitu. Lengkap sini rupanya nih. Ah, Sumbernya dari eh, bilangnya dari KPU. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Eka? Yang lain-lain? Oke. Sekarang ini baru pertemuan kelima ya. Nanti habis asar kita masuk pertemuan keenam. Sekarang kita akan merefleksikan hasil pertemuan ini. Siapa yang bisa kira-kira menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi? Ayo, silakan. Waktu 10 menit lagi nih, waktu Zoom-nya tersisa. Ada yang bisa menyimpulkan?
materi kita tadi kan tentang format berita online sama sumbernya. Ada yang bisa? Silakan. Eka atau Bunga? Ayo simpulkan hasil pelajaran kita barusan. Ayo silakan. Kita refleksikan materi kita tadi. Pak, saya Silakan Eka. bisa simpulkan format berita online mengutamakan tulisan yang singkat, padat, dan jelas dengan kalimat aktif, paragraf pendek yang menyisakan ruang kosong dan penggunaan sorotan untuk mempermudah pembaca memindai informasi. Kemudian kalau untuk sumbernya, sumber berita online, Hmm, Bisa bisa melalui bisa melalui dari beberapa sumber, seperti dari beberapa seperti dari teknik, pertama seperti apa? dari laporan lapangan Observasi terus dan juga beberapa penelitian riset, ya, dari riset, riset, betul. Wawancara iya, juga. wawancara dari setiap Nah, saksi dan kejadian yang ada. juga bisa. Oke. Lalu ini ada, Pak tengok rubrik dulu. Bentar ya. Ini pertemuan kita yang ke berapa tadi? Yang ke 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, di sini pertemuan kelima ada kayaknya tugas individu. Kita tengok rubrik tugas individu pertemuan kelima. Pertemuan kelima. Oh, ini dia. C. Kemudian kita coba. Nah, itu tugas individu kelima. Ini cuma singkat. Nah, sebutkan sumber berita online, beri penjelasan satu persatu. Skornya 3 ini. Mudah kan? Jadi cuma kita suruh sebutkan sumber berita online. Nah, ini agak mudah ini. Nah, kira-kira yang untuk soal ini nggak pala payah lah kan? Bisa lah kan? Bisa kan? Jadi karena waktunya Zoom-nya masih ada sedikit ini, tadi juga dalam eh, contoh-contohnya sudah Bapak kasihkan, kayak contoh-contoh bahan kajian atau materi, kemudian contoh relevan, sudah juga kajian dengan bahan-bahan kajian lain. Nah, ini nanti bisa diperdalam saja, nanti materinya Bapak kasih. Keterkaitan bahan kajian yang diajarkan dengan konteks kehidupan juga sudah tadi menyangkut sampai ke Google tadi kita urai. Kemudian menjelaskan penggunaan hasil penelitian dan pengabdian untuk meningkatkan kualitas perkuliahan. Ya, memang kita tidak buka salah satu hasil riset umpamanya untuk sebuah berita. Karena Bapak takut waktunya tidak cukup. Dia bisa kita tuh ada sebuah riset, nah, langsung hasil risetnya itu kita buat sebuah berita. Nah, itu bisa. Nah, ini yang dimaksudnya sini mungkin seperti itu. Lalu kita perlu mengintegrasikan keilmuan ini, eh, keilmuan sains dan Islam dengan pengalaman peserta didik. Jadi kalau untuk eh, integrasi keilmuannya, ya kalau dalam memilih narasumber, ya cari-cari juga lah narasumber itu eh, kadang-kadang Pak Ustadz gitu kan. Nah, agar kita terapkan moderasi beragama, jangan hanya Ustadz saja, bisa saja sumbernya pendeta, eh, kayak kayak
Kalau di Konghucu apa namanya tuh yang di kelenteng itu? Eh, orang yang simbol ibadah itu kan? Nah, untuk narasumber kita tanyakan, itu boleh. Jadi itu pengintegrasiannya dan moderasi beragamanya. Kemudian alat bantu pembelajaran tadi sejumlah video-video, sejumlah berita dan yang lain-lain sudah Bapak kasih contohkan tadi. Dan juga Bapak sudah melibatkan mahasiswa tadi dalam proses pembelajaran, dalam media pembelajaran ya karena kita lewat Zoom ya karena tidak mungkin juga kalian melakukan presentasi dalam waktu singkat segala macam, yaitu kita maklumi saja. Setidak-tidaknya mahasiswa yang sudah terlibat di dalam pembelajaran ini bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga kita sudah simpulkan dan merefleksikan dan juga memberikan arahan kegiatan atau tugas sebagai remedi atau pengayaan. Nah, lalu untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar dengan teknik mencari berita online. Tapi ini mencari berita itu bukan mencari ke lapangan seperti yang di wawancara itu, bukan itu. Ini di berita online itu juga ada mesin pencari. Nah, itu nanti untuk materi nanti ya. Nah, kira-kira ada nanti beberapa pencarian pemberitaan dan teknik pelaporan. Ya kalau ada hal-hal kemana lah caranya kita kalau wartawan itu melaporkan beritanya seperti apa gitu kan. Ke redaksi kah, ke lewat WA kah atau apa itu nanti ya. Kira-kira sampai di sini sudah paham? Jadi ada beberapa sumber, terkadang juga ada sumber berita online tadi bisa di samping observasi, wawancara dan riset, atau sekarang juga ada analisis. Analisis itu kan sebenarnya dari riset juga. Juga ada sumber berita itu kebanyakan orang sekarang sudah melalui media sosial. Oke, orang sudah azan. Kita sambung pertemuan ke-6 nanti ya. Oke, sholat dulu kita ya. Oke, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugas individunya ya. Absen juga jangan lupa diisi.